Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsori Mahsusi, mahasiswa Teknik Mesin 2017, Fakultas Teknik Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam head pompa dan bentuk-bentuk apa saja yang ada di head loss minor. Nah, pertama itu pengertian dari head pompa sendiri adalah energi persatuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa atau tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang umumnya dinyatakan dalam satuan panjang. Dalam head pompa itu terdapat beberapa jenis, diantaranya ya pertama itu head tekanan. Head tekanan merupakan perbedaan tekanan yang bekerja pada permukaan zat cair pada sisi tekan dengan head tekanan yang bekerja pada permukaan zat cair pada sisi hisap. Nah, kedua ini head kecepatan. Head kecepatan sendiri merupakan perbedaan antara head kecepatan zat cair pada saluran tekan dengan kecepatan zat cair pada saluran hisap. Yang berikutnya yaitu head potensial atau elevasi, di mana perbedaan ketinggian antara fluida pada sisi tekan dengan ketinggian pada fluida pada sisi hisap. Kemudian pada head pompa juga terdapat head loss. Head loss sendiri dibagi menjadi dua, yaitu head loss mayor dan head loss minor. Head loss mayor adalah head loss yang terjadi karena gesekan fluida dengan dinding sepanjang pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluida. Nah, untuk menghitung kerugian gesek antara dinding pipa aliran fluida tanpa adanya perubahan luas penampang di dalam pipa dipakai dengan grafik Darcy, di mana diameter pipa dan kecepatan aliran telah diketahui. Kemudian head loss minor. Head loss minor itu head loss yang disebabkan adanya aksesoris atau fitting dan katup dan pipa yang digunakan pada suatu instalasi pompa. Nah, head loss minor ini terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya yaitu contraction, di mana contraction ini pipa yang mengalami pengurangan cross sectional area secara mendadak dari saluran dengan membentuk pinggiran yang tajam. Tekanan yang melewatinya akan bertambah besar. Yang kedua yaitu enlargement, yaitu di mana pipa yang mengalami penambahan cross sectional area secara mendadak dari saluran. Tekanan yang melewatinya akan semakin kecil. Yang ketiga yaitu long bend, di mana pada long bend ini belokan panjang pada pipa dengan sudut yang melingkar dan cross sectional area yang besar sehingga tekanannya menjadi kecil. Kemudian short bend. Short bend ini yaitu belokan pada pipa secara pendek dan cross sectional areanya yang lebih kecil sehingga tekanannya yang lebih besar. Kemudian setelah itu elbow bend, di mana elbow bend ini yaitu belokan pipa yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat dengan cross sectional area yang sangat kecil sehingga akan menimbulkan tekanan yang sangat besar. Kemudian yang terakhir itu pada head loss minor ini yaitu meter, yaitu belokan yang memiliki 90 derajat sehingga pada bagian ini terjadi kontraksi pada saat fluida akan berbelok. Yang kedua ini saya akan membahas tentang perbedaan pompa secara single, seri dan paralel. Yang pertama itu pompa single. Bisa kita lihat pada grafik bahwa pompa single memiliki karakteristik sebagai yaitu head tidak terlalu besar dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar. Kemudian di sini ada grafik antara pompa seri dan pompa single. Nah, di mana pada grafik ini konfigurasi seri akan mengalami kenaikan pada head yang lebih besar dari pompa single, tetapi debit yang dikeluarkan kurang lebih akan sama seperti pompa single. Kemudian pompa single dan paralel. Pada grafik ini kita bisa lihat sendiri bahwa akan terjadi kenaikan performa pada bagian kapasitasnya atau debitnya yang jauh lebih besar ketimbang dari pompa single, tetapi head yang dihasilkan kurang lebih sama seperti pompa single. Terima kasih. Berikut dari saya tentang penjelasan tentang head pompa, macam-macam head pompa serta perbedaan dari pompa single, seri dan paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.